Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli Adrianur. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang modul gangguan sistem respirasi, yaitu praktikum parasitologi tentang mikroba penyebab penyakit infeksi pada sistem respirasi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengidentifikasi telur cacing dan juga larva Paragonimus westermani. Menurut Chai Danjung, pada tahun 2018, cacing dengan jenis Paragonimus yang menyebabkan penyakit Paragonomiasis CSP ini terdapat 9 genus nih. Antara lain, di sini kita bisa lihat ya, ada terdapat Paragonimus westermani, kemudian Paragonimus africanus, Paragonimus heterotremicus, kemudian untuk Paragonimus kellisoti, Paragonimus mexicanus, Paragonimus siamensis, Paragonimus grabini, kemudian ada Paragonimus scribini miyazaki, kemudian ada Paragonimus utera bilateralis, yang mana cacing dengan jenis P. westermani ini memiliki suatu habitat di paru-paru. Cacing ini tergolong ke dalam suatu famili Troglotremitidae. Cacing ini juga bisa menginfeksi suatu saluran pernapasan, yaitu paru-paru sendiri, yang mana terkait tentang laporan mengenai kasus ini terjadi pada abad ke-19 di Taiwan. Untuk jenis P. westermani ini telah diteliti oleh seseorang yang bernama Yoshida, tersebar di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua, New Guinea, dan juga Myanmar. Baik, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar ini ada 3 gambar, yang mana ini merupakan suatu gambar dari Paragonimus westermani. Untuk gambar A, di sini kita lihat merupakan gambar telur cacing. Gambar B ini merupakan gambar serkaria. Gambar C ini merupakan gambar metaserkaria. Ukuran cacing ini biasanya 12 mm dan lebarnya itu bisa mencapai 6 mm. Gimana sih sistem reproduksi dari cacing P. westermani itu sendiri? Yang mana untuk sistem reproduksinya terdapat 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan. Kemudian juga terdapat suatu ovarium yang berlobus terletak pada suatu anterior testis kanan dan juga terhubung melalui opiduk ke uterus. Cacing dewasa P. westermani ini biasanya berpasangan. Biasanya ditemukan terbungkus dalam suatu bronkiolus paru-paru atau pulmonal orang yang terinfeksi parogonomiasis. Biasanya, telur yang mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa itu pecah. Baik, teman-teman bisa lihat pada gambar ini merupakan suatu gambar cacing dewasa Paragonimus westermani. Di sini terdapat suatu ovarium, kemudian terdapat suatu testis, yang mana Paragonimus westermani ini merupakan suatu parasit, bisa dibilang parasit, dan juga dia memiliki suatu ciri-ciri yang khas, yang mana hermaprodit memiliki 2 jenis kelamin, terdapat ovarium dan juga testis. Parasit ini akan menimbulkan suatu gejala utama, yaitu seperti sesak napas, kemudian disertai batuk, disertai darah, kemudian batuk berdahak yang kecoklatan. Seringkali gejala ini salah didiagnosis sebagai suatu tuberkulosis. Kemudian bisa kita lihat di sini, ini merupakan suatu gambar telur dari P. westermani pada sampel sputum. Biasanya cacing dewasa atau Paragonimus westermani ini berada pada suatu usus halus selama beberapa hari. Ini merupakan suatu life cycle dari P. westermani. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa daur hidup dari P. westermani itu pertama-tama dari tubuh manusia melalui sputum dan juga tinja. Kemudian masuk melalui perairan, kemudian pecah, lalu masuk ke dalam keong menjadi miracidium, lalu nanti diproses redia menjadi serkaria. Setelah serkaria itu perkembangannya inangnya jadi 2, yakni ada udang batu dan juga kepiting. Lalu manusia makan makanan mentah yang belum masak masuk ke dalam tubuh, yang mana di dalam tubuh itu berkembang biak di paru-paru sehingga terjadilah suatu infeksi untuk proses dari tubuh manusia melalui tinja ataupun skutum yang berbentuk sel telur. Dalam prosesnya telur ini berkembang biak di perairan.
kira-kira waktunya diperlukan dalam pecah itu sekitar 16 hari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pemeriksaan praktikum yaitu tentang pemeriksaan serkaria, pemeriksaan metaserkaria, dan juga pemeriksaan telur cacing. Sebelumnya kita akan mempersiapkan alat dan juga bahannya terlebih dahulu, yang mana untuk alatnya itu terdiri dari mortar, cawan Petri Microscope stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, kemudian ada sentrifus. Untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari sputum, peses, keong air tawar, keong air kepiting, kemudian ada Aquades, natrium hidroksida, formalin 10%. Baik, selanjutnya kita memasuki prosedur kerja dari praktikum kita, yaitu pemeriksaan serkaria. Terlebih dahulu, pertama-tama kita letakkan keong pada cawan Petri terlebih dahulu, kemudian cangkangnya itu kita hancurkan secara perlahan menggunakan mortar, lalu keong yang sudah hancur itu ditetesi oleh suatu cairan Aquades. Lalu selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo, kemudian untuk mengetahui keberadaan serkarianya sendiri. Lalu untuk pemeriksaan metaserkarianya ini pertama-tama kita mengeluarkan cangkang keras dan juga kepitingnya terlebih dahulu. Lalu kita tekankan pada dua kaca. Lalu selanjutnya kita mengambil suatu jaringan hepatopankreas, kemudian kita aduk secara rata. Pada bagian kerasnya, yaitu krustaseanya, dipindahkan ke dalam gelas kimia. Lalu aquadesnya ini ditambahkan ke dalam suatu adukan, yang mana sedimennya ini kita biarkan mengendap selama 5 menit. Kemudian kita lakukan pencucian sedimentasi, lalu kita ulangkan supernatannya dipindahkan melalui saringan stainless, kemudian ke dalam gelas kimia, yang mana ini memerlukan suatu proses sedimentasi yang diulang sampai supernatannya ini menjadi jernih, dan sedimennya ini diperiksa menggunakan suatu mikroskop. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu kita melakukan pemeriksaan telur cacing, yang mana pemeriksaan telur cacing ini pertama-tama sputumnya harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah, bukan bagian atas, yang mana bukan sampel sebagian besar terdiri dari air liur. Kemudian sampel dahaknya ini diperiksa dengan beberapa cara seperti disentrifugasi, kemudian sedimennya itu diperiksa menggunakan suatu mikroskop, lalu dahaknya ini jika kental, natriumnya ini hidroksida dengan volume yang sama ditambahkan 3%. Kemudian dilakukan sentrifugasi kembali dan juga spesimennya diawetkan dalam 10% formalin. Lalu prosedur konsentrasinya ini yang mana diselesaikan dan juga diperiksa. Kemudian pemeriksaan keberadaan telur cacingnya ini menggunakan suatu mikroskop yang dinamakan binokuler. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang praktikum parasitologi yang saya buat dan saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.